Perkembangan baru lagi, pihak kuasa hukumnya cewek Ani-Ani itu dan kuasa hukumnya RK sama-sama memberikan keterangan, guys. Nah, dari keterangan tersebut banyak hal yang dicocok-cocokkan nih. Ilmu cocok logi. Nah, ada kemiripan katanya gitu. Ada kemiripan pada saat itu pertemuannya di Palembang berapa hari. Misal nih guys, misal kalau memang iya terjadi ada pertemuan dan masuk di sebuah ruangan, ya kan, lalu terjadi ya mau sekali kek bisa aja jadi hamil, guys, gitu. Bisa itu, cuma ya kan selama 3 hari katanya dia berturut-turut atau gimana kan kita nggak jelas kan di sana, tapi berdasarkan keterangan masa kerja pada saat RK dalam kunjungan kerja itu 3 hari dan si perempuan itu juga 3 hari katanya gitu. Pejabat-pejabat hal kayak gini tuh menurut saya sih nggak asing gitu loh, guys. Cuma kan memang harus dibuktikan kebenarannya. Jangan sampai menyakiti hati siapapun, terutama istri dan keluarganya Pak RK gitu loh. Karena bagaimanapun juga kita semua kan menaruh rasa simpati yang luar biasa ya terhadap istrinya, keluarganya barangkali begitu sakit gitu ya, mendengar berita seperti ini udah kayak geledek aja gitu. Nah, perempuan itu udah jelas-jelas memang kerjaannya Ani-Ani ya seperti itu ya kan, merusak hubungan rumah tangga, semakin terusak semakin bahagia dia gitu loh. Ada rasa adrenalin dalam orang-orang seperti itu ya, guys. Memang dia terlahir dari orang yang mempunyai adrenalin untuk berselingkuh, guys, atau untuk merebut suami orang. Itu ada, guys. Jadi dalam psikologi itu ada jiwa orang yang memang mempunyai adrenalin untuk merebut hak orang lain, itu ada gitu loh ya. Jadi memang gangguan psikologis bisa juga termasuk begitu gitu loh. Karena apa? Ini bukan diagnosa ya, tapi ini analisis ya, guys. Bukan diagnosis. Ini analisis. Dalam jurnal pun ada, apabila ada orang melakukan sebuah perselingkuhan, itu ada dalam jiwa seseorang itu tumbuh adrenalin, sensasi untuk merebut atau memiliki punya orang, terus ada rasa kepuasan dan sebagainya, itu ada, guys gitu loh. Jadi memang itulah dalam tanda kutip ya, Ani-Ani itu memang jiwanya memang ke hal yang kesana gitu. Ya kalau dalam perselingkuhan dua-duanya salah gitu, yang jelas itu salah. Kemarin tuh waktu pas saya bikin VT kemarin, ya dua-duanya salah ya, jelas lah namanya orang selingkuh. Kalau tidak ada interaksi antara keduanya ya nggak bakalan terjadilah perselingkuhan itu, ya kan? Cuma yang menitik beratkan adalah si perempuan itu, kan udah jelas laki-laki tersebut mempunyai keluarga dan istri dan anak gitu ya. Menurut saya sudahlah, jangan dikasih panggung lah, jangan diperbesar lagi pada berbunculan tuh Ani-Ani, nggak suka kan gitu loh. Jadi ini juga merusak mental, jangan jadi pengesahan gitu loh, bahwa ini menormalisasi bahwa seorang Ani-Ani menuntut haknya gitu. Lucu loh gitu loh. Dalam sisi agama pun juga nggak boleh, apalagi dalam sisi psikologi gitu loh. Dalam sisi psikologi juga interaksi kedua belah pihak itu tetap tidak dibenarkan gitu loh. Yang namanya perselingkuhan itu tetap tidak dibenarkan, guys gitu ya. Mau katanya dibilang harus introspeksi lah istrinya, tidak ada begitulah, nggak bakalan ada kayak begitu kalau memang keduanya antara dua orang insan tersebut melakukan hal-hal yang memang di luar batas kenormalan. Yang ada adalah nafsu gitu loh, guys. Bener nggak? Nafsu gitu. Jadi ya sudahlah, saya sih kita kawal terus aja, tapi jangan kasih panggung ya tuh Ani-Ani ya. Aku nggak suka lah gitu. Jangan sampai hal ini menjadi normalisasi gitu loh. Masa Ani-Ani menuntut haknya buat anaknya katanya. Ya belum tentu anaknya itu anak RK, ya kan? Nah, jadi jangan salahkan juga netizen. Netizen banyak menyalahkan Ani-Ani tersebut. Ya siapa tahu di dalam luar sana dia juga pernah melakukan hal-hal yang sama terhadap laki-laki lain, kan kita nggak tahu, bener nggak? Nah, ini bukan sebuah tuduhan, tapi praduga tak bersalah gitu loh. Hal tersebut ya banyak diprediksikan sama orang-orang, terutama netizen gitu. Bener gak sih? Ya udahlah ya. Intinya guys, aku tuh lagi sakit guys nih, lihat tuh kedinginan gitu rasanya. Oke, gitu aja ya guys ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan akal dan pikiran yang waras ya guys. Jangan sampai ya kayak gini-gini lah, pusing. Ya gak sih? Halo Sobat Aisyah _channel 92. Selamat datang di berita terbaru hari ini. Bersama saya, Aisyah. Kita akan membahas informasi hangat dan fakta terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Simak beritanya berikut ini. Psikolog Lita Gading mengatakan bahwa kasus perselingkuhan antara pejabat dengan perempuan lain
yang sekarang tengah dialami mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bukanlah hal baru. Lita Gading pun menyinggung karakter orang-orang yang cenderung terpacu untuk selingkuh atau merebut laki-laki yang sudah beristri. Sosok yang disinggungnya adalah model majalah dewasa Lisa Mariana yang mengaku pernah memiliki hubungan gelap dengan Ridwan Kamil. Perempuan itu sudah jelas-jelas memang kerjaannya ani-ania seperti itu. Semakin merusak hubungan rumah tangga, semakin bahagia, kata Lita Gading. Lita Gading menjelaskan apa yang membuat orang yang cenderung suka merusak rumah tangga orang lain dalam konten TikTok yang diunggahnya pada Minggu, tanggal 6 April tahun 2025. Ada rasa adrenalin dalam orang-orang seperti itu. Memang dia terlahir dari orang yang mempunyai adrenalin untuk berselingkuh atau untuk merebut suami orang, ujarnya. Lita Gading menambahkan, itu ada dalam psikologi. Jiwa orang yang memang punya adrenalin untuk merebut hak orang lain. Psikolog yang juga pengamat sosial itu menambahkan bahwa apa yang dijelaskannya bukan sebuah diagnosis, melainkan analisis dari klaim-klaim Lisa Mariana di media sosial. Sifat ingin mengambil hak orang lain juga dikatakan tertera dalam jurnal psikologi. Tujuan dari orang tersebut merebut hak atau kepunyaan orang lain adalah kepuasan dalam diri mereka. Ini bukan diagnosa saya, tapi analisis. Dalam jurnal pun ada, apabila ada orang melakukan sebuah perselingkuhan itu ada dalam jiwa seorang itu tumbuh ada adrenalin, sensasi untuk merebut atau memiliki punya orang. Terus ada rasa kepuasan dan sebagainya, imbuhnya. Sifat-sifat tersebut umumnya dimiliki oleh ani-ani, atau perempuan-perempuan yang cenderung mau menjadi simpanan pria beristri. Perilaku ini pun salah, jadi memang, ani-ani, jiwanya ke sana. Dalam perselingkuhan dua-duanya salah. Kalau enggak ada interaksi antar keduanya, enggak bakal terjadilah, ucapnya. Sementara mengenai kasus Ridwan Kamil dan Lisa Mariana, Lita Gading merasa harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa mereka pernah berhubungan hingga menghasilkan keturunan. Pejabat-pejabat hal kayak gini tuh menurut saya sih enggak asing. Cuma kan harus dibuktikan kebenarannya. Jangan sampai berita ini dibesar-besarkan hingga menyakiti pihak keluarga Ridwan Kamil. Terutama sang istri sah, Atalia Praratia. Jangan sampai menyakiti hati siapapun, terutama istri dan keluarganya. Bagaimanapun kita semua menaruh rasa simpati yang luar biasa terhadap istrinya. Keluarganya barangkali begitu sakit mendengar berita seperti ini, tutur Lita Gading. Pengakuan pihak Lisa Mariana, di lain sisi, sang model sudah memberi keterangan dari sisinya melalui kuasa hukum, Daniel Nababan. Dalam konferensi pers pada Sabtu, tanggal 5 April tahun 2025, di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Klien kami LM, dengan RK menjalin komunikasi itu pada Mei tahun 2021. Komunikasi mereka terjalin melalui Telegram. Pertemuan klien kami dengan RK pada Juni tahun 2021. Di Hotel Wyndham Palembang. Klien kami dengan RK di sana bertemu. Selama 3 hari menginap, kata Daniel Nababan. Kuasa hukum Lisa Mariana yang lain, Markus Kurniawan, mengatakan bahwa kliennya dan Ridwan Kamil berada di hotel yang sama karena menghadiri acara yang sama. Itu acara event aja. Klien kami ini juga konten kreator, mantan model. Jadi klien kami juga diundang ke acara itu. Acara event gitu. Di mana dalam event tersebut, hadir juga RK, ujar Markus Kurniawan. Setelah pertemuan tersebut, komunikasi antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil semakin intens melalui ponsel. 2 minggu setelahnya, sang model mengabarkan bahwa dirinya hamil. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK berjalan intens. Sampai sekitar 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami mengabarkan sedang hamil, ucap Daniel Nababan. Ketika kabar tersebut muncul, komunikasi Lisa Mariana dan Ridwan Kamil sudah tidak terjalin secara langsung. Sehingga sang model hanya menyampaikannya melalui orang-orang yang bekerja untuk sang pejabat. RK mungkin bisa dibilang sudah tidak berkomunikasi. Dalam artian, komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Baik itu orang kerjaannya, ya orang-orang suruhannya lah, tutur Markus Kurniawan. Nah, sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai psikolog Lita Gading. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe,
like, dan tinggalkan komentar positif untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.